depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Untuk mulai pelajaran kita, mari berdoa menutup agama dan menjadi penting doa. Sekarang kita doakan absen kalian, hadirin kalian. Semuanya hadir hari ini? Kalau gitu, bisa kita mulai belajar. Sebelum kita belajar, kita akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba kita sama-sama membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang virus. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami struktur dan bentuk virus. Dengan pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ya, silakan. Ya. Ya, dan mengeluarkan jejak-jejak. Ya, terima kasih. Sekarang pertanyaan Ibu, apakah virus termasuk makhluk hidup? Ya. Masuk. Kalau begitu, kalau termasuk, siapa yang bisa menjawab? Virus adalah partikel yang bersifat parasit obligat pada sel atau makhluk hidup aseluler berukuran sangat pendek atau kecil. Dalam sel inang, virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel inang menunjukkan ciri makhluk hidup. Iya, nah sekarang anak-anak, apakah dari 2 tahun ke belakang atau tepatnya 2019 kita dihebohkan dengan penemuan virus COVID-19? Apakah masih ingat? Yang menyebar luas ke seluruh penjuru dunia, termasuk kita Indonesia. Pada saat itu, para ahli atau ilmuwan untuk membuatkan vaksin. Maka pertanyaan dulu, apakah kalian sudah menerima vaksin? Apa tujuan dari vaksin tersebut? Merangsang sistem kekebalan tubuh. Ya, Ibu akan membagikan kelompok kalian menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama Desi, Ria, Julia, Jepri. Kelompok yang kedua Dewi, Megana, Elia, Natia, Mikael. Kelompok yang ke satu lagi Desti, Fitriani, Mulyadi,
Septriana. Dan yang kedua Elkana Mela Glenn Kalau sekarang silakan hari depan untuk mengambil LKPD-nya. LKPD yang satu. Sudah dibagikan, sudah sampai? Kita ada video pembelajaran menampilkan yang pertama yaitu tentang ciri-ciri virus, yang kedua identifikasi virus, yang ketiga yaitu bentuk dan struktur virus. Nah, yang video yang kedua yaitu tentang peranan virus dalam kehidupan. Sekarang silakan anak-anak untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nanti jawabannya ditulis di LKPD yang sudah diambil. Pertanyaannya, apakah virus dapat digolongkan menjadi makhluk hidup dan mengapa virus digolongkan benda mati dan mengapa? Silakan menulis di LKPD yang sudah diberikan. Ya, kalau nggak muat ini. Dari kelompok 1, silakan untuk setelah mencermati ciri-ciri yang menentukan virus dengan aksi dan apakah ciri virus yang menentukan virus sebagai makhluk hidup. Virus menunjukkan benda mati adalah terdiri dari materi genetik dan
DNA atau RNA. Selanjutnya, sebagai makhluk hidup dapat menemukan kebanyakan diri dan memiliki satu kesalahan. Selanjutnya, bagaimana jika dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya? Virus memiliki ukuran sangat unik, yaitu antara 5 sampai 10. Virus yang bersifat transmisi adalah virus polio. Panjang umurnya 25 cm. Dan Perkenalkan, kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil dari kegiatan kami. Soal pertama, setelah mencermati video, apakah peran virus baik yang menguntungkan maupun yang merugikan? Peran virus menguntungkan, yaitu membuat antibodi, melemahkan bakteri, memproduksi vaksin. Peran virus yang merugikan dapat menyebabkan manusia, hewan dan tumbuhan terserang penyakit. Yang kedua, jelaskan apakah yang dimaksud dengan vaksin, bagaimana cara terjadi vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang bersifat antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman. Yang ketiga, jelaskan peran virus sebagai anti vaksin. DNA virus menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen. Yang keempat, jelaskan peran virus penghasil insulin. Cara dengan mencampurkan virus penyebab kanker pada bakteri penghasil insulin dalam tubuh bakteri, akibatnya bakteri tersebut dapat berkembang biak dan berproduksi insulin. Yang kelima, jelaskan peran virus di bidang dapat dilihat dari penggunaan organisme biologis dalam mengendalikan kerusakan, pemahaman atau yang biasa disebut pengendalian biologis. Yang keenam, jelaskan peran virus di bidang ilmu dan pengetahuan. Virus menjadi objek studi penting dalam bidang biologi. Mereka membantu para ilmuwan memahami mekanisme infeksi, replikasi, dan interaksi dengan sel. Yang ketujuh, tuliskan 6 penyakit pada manusia dan bagian yang diserang oleh virus. 6 penyakit atau virus yaitu flu. Bagian yang diserang adalah hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ciri-ciri tanda penyakit yaitu demam, sakit kepala, batuk-batuk, dan sakit tenggorokan. Yang kedua, nama penyakit atau virus yaitu demam berdarah. Bagian yang diserang adalah belakang mata, otot, sendi, serta tulang. Ciri-ciri tanda penyakit yaitu demam tinggi, sakit perut yang parah, dan muntah terus-menerus. Yang ketiga, polio. Bagian yang diserang yaitu tulang punggung dan batang otak. Ciri tanda penyakit yaitu demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, dan nyeri tungkai. Yang keempat, hepatitis. Bagian yang diserang yaitu hati manusia. Ciri tanda penyakit demam, nyeri sendi, sakit perut, dan penyakit kuning. Yang kelima, AIDS. Bagian yang diserang yaitu sel darah putih yaitu sel T atau T-DNA.
dan lancar. Ciri tanda penyakit yaitu buang gatal berisi air, detak, berisi air. Soal yang ke-8, tuliskan 3 penyakit pada hewan dan bagian yang diserang oleh virus. Yang pertama, nama virus penyakit atau virus yaitu flu burung. Nama hewan yang diserang yaitu unggas. Bagian yang diserang virus yaitu paru-paru. Yang kedua, penyakit atau virus yaitu rabies. Nama hewan yang diserang yaitu anjing, kucing, dan monyet. Bagian yang diserang virus yaitu otak dan sistem saraf. Yang ketiga, SARS. Nama hewan yang diserang yaitu ayam. Bagian yang diserang virus adalah seluruh pernapasan. Soal yang terakhir, kemudian tuliskan penyakit pada tumbuhan dan bagian yang diserang oleh virus. Nama penyakit atau virus yaitu virus mosaik. Nama tumbuhan yang diserang yaitu tembakau, kentang, dan tomat. Bagian yang diserang virus yaitu demikian dari kami. Sekian dan terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Saya dari Novia dari kelompok 3 izin bertanya. Penyakit AIDS adalah penyakit yang menghilangkan kekebalan tubuh. Yang disebabkan oleh virus apa? Yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Ya. Apakah ada lagi? Ya dari kami, terima kasih. Selanjutnya, sekarang kita akan melakukan ratifikasi. Ibu akan membagikan menjawab pertanyaan soal. Kita sama-sama melakukan ratifikasi ya. Kalau sudah mengerti atau sudah paham, silakan diberi tanda checklist ya. Kalau sudah, kita kumpulkan. Yang tidak dipilih. Sudah semua? Selanjutnya kita akan menyimpulkan dari yang kita pelajari hari ini. Untuk itu, Ibu akan meminta Novia untuk membacakan kesimpulan yang depan. Kita dapat duduk di sini. Ya, lebih baik. Virus pertama kali diartikan sebagai racun dengan berpetualang dan patogen penyebab penyakit. Ciri umum virus yaitu pertama virus berukuran mikroskopis, kemudian
Selanjutnya kita akan evaluasi atau mengerjakan soal penanggalan. Ibu akan mengajukan dari hasil pekerjaan kalian. Jika semuanya mencapai 70% dari sekarang bertanya gimana hari ini belajar kita, apakah bisa diterima? Menyenangkan? Kalau gitu kita pelajaran kita selesai. Nah, dari awal kita berdoa. Sekarang meminta salah satu dari kalian untuk mengerjakan Marilah kita berdoa. Berdoa